Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, Farhad Abbas ini nampaknya keceplosan atau bagaimana begitu kan ya. Farhad Abbas ini datang ke Kapolda Metro Jaya ingin melihat Roy Suryo kabarnya begitu kan. Dia mulai cerita bagaimana Roy Suryo, dia mulai cerita bagaimana kubu Roy Suryo sebagian yang kemudian dapat restoratif justice ya seperti Damai Hari Lubis, kemudian Egy Sujana, terus kemudian Rismond dan sebagainya. Nah, setelah ditanyakan ya kenapa Rismond ya menulis buku yang baru begitu kan ya, terus kemudian diteken oleh seorang Jokowi, ditandatangani oleh seorang Jokowi begitu. Nah, Farhad Abbas ini mengatakan bahwa ya dulu di buku pertama mungkin ya yang dilakukan oleh Rismond, yang diteliti oleh Rismond ya datanya masih belum lengkap kabarnya. Dan bahkan ya apa yang diupload Dian Sandi itu dipertanyakan oleh Farhad Abbas. Justru dianggap salah dan sebagainya begitu. Pertanyaannya adalah kenapa kok bukan Dian Sandi yang kemudian ditahan dan diperiksa begitu kan? Kenapa Roy Suryo? Roy Suryo yang kemudian meneliti dengan yang diupload Dian Sandi. Nah, ijazahnya sama nggak dengan Jokowi begitu kan? Kita tidak tahu begitu kan? Nah, Roy Suryo juga tidak tahu. Nah, inilah yang kemudian diungkapkan oleh Farhad Abbas begitu. Bahkan mengatakan Farhad Abbas ini begitu mengatakan soal Rasman dan sebagainya begitu kan ya, untuk ditangkap dan sebagainya. Coba kita tonton, ini menarik lo begitu kan ya, coba ini menarik ya. Jadi yang sudah mengambil langkah terbaik adalah Egy Sujana dan Damai Lubis dan juga Rismond. Rismond sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah palsu dalam perkara itu. Itu ada kesalahan dengan data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Nah, itu kan itu sudah disampaikan begitu kan, bahwa postingan Dian Sandi itu bukan ijazah asli. Dan itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Ya kan? Kan artinya kan sudah mengakui bahwa postingan Dian Sandi itu adalah palsu. Yang seharusnya begitu kan ditangkap itu Dian Sandi. Akhirnya terjebak dengan pola-polanya sendiri. Masih nggak percaya? Coba kita tonton lagi begitu kan. Ulang-ulang begitu kan ya. Ulang-ulang pernyataan Farhad Abbas. Dalam perkara itu ada kesalahan dengan data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Farhad Abbas begitu kan. Coba kita ulang lagi. Akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Dengan data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Nah, itu kan sudah jelas apa yang disampaikan Farhad Abbas. Berkali-kali dia mengatakan seperti itu begitu kan. Ini bukan tidak mungkin, apakah nanti Dian Sandi akan masuk penjara duluan atau bagaimana begitu kan? Karena Roy Suryo tidak tahu ijazah Jokowi begitu kan. Yang diteliti itu adalah dari Dian Sandi begitu kan. Udah. Nampaknya ini sudah blunder begitu kan. Nampaknya sudah blunder di situ, Bos, ya. Padahal postingan-postingan dari Dian Sandi dulu begitu kan ya mengatakan ya bahwa ya mengatakan begini, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload ya pada UTAS ya, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli, ini yang kabarnya asli begitu kan ya, ini yang kabarnya asli. Ternyata menurut Farhad Abbas begitu kan ya, ini tidak asli begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bisa saja palsu begitu kan. Karena pernyataan-pernyataan Farhad Abbas itu sudah disampaikan begitu kan. Coba kita tonton lagi biar masyarakat Indonesia tahu begitu kan ya, biar masyarakat Indonesia tahulah ya dengan apa yang kemudian disampaikan Farhad Abbas, biar tidak menjadi spekulasi dong ya. Coba kita tonton lagi. Dengan data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Demikian. Oke. Berarti tujuan ya, Bang? Tujuan saya ke sini hanya ingin memastikan bahwa Pak Roy Suryo itu ditahan dan menggunakan baju orange. Itu saja. Nah, dan hari ini justru Pak Roy Suryo pakai baju orange, malah pengacaranya pakai jas ini. Pakai jas pengacaranya, selamat ya. Nah, itu.
Karena itu saya udah katakan, walaupun kalian berantem, ya, yang masuk penjara itu kamu. Walaupun pengacaramu itu pintar ngomong, pintar ngapain, tetap aja yang masuk penjara itu bukan pengacaranya. Pengacaranya bisa pakai baju jas, tapi Rasulnya pakai baju oranye, betul nggak? Ya, dan saya minta juga supaya Rasman itu segera dieksekusi. Kalau enggak dia masih bisa pakai jas dan ngaku pengacara di luar. Demikian, makasih. Ini para kubu Jokowi ini pecah kongsi atau bagaimana, Bos? Ya, benar nggak begitu kan? Ya, Rasman juga diperintah untuk ditangkap begitu kan? Ya, karena sudah ingkrah di situ begitu. Ya, kita tunggu sajalah ya proses hukum seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita melihat dengan postingan-postingan yang kemudian muncul saat ini begitu kan ya. Di Dian Sandi begitu orang akan melihat itu begitu kan ya seharusnya Dian Sandi yang kemudian dipertanyakan begitu kan ya yang seharusnya diperiksa juga begitu. Ada yang mengatakan begini, ijazah ini asli lah, foto siapa yang ada di ijazah itu foto Pak, aslinya ada di lemari Pak Presiden. Nah, ini foto yang aslinya ada di lemari Pak Presiden. Ini kan lucu pada akhirnya, Bos, ya. Ini yang diupload Dian Sandi dapat dari mana ini? Ya, dapat dari mana ini begitu? Yang diteliti Rismon pertamanya adalah palsu. Ya, terus kemudian yang di buku kedua ada embosnya katanya begitu kan. Itu dapat dari mana? Kalau memang pernyataan dari Farhad Abbas mengatakan bahwa yang diupload Dian Sandi itu adalah ijazah yang tidak asli, ya, maka kemudian ini kan pada akhirnya kan orang muncul spekulasi yang ada begitu. Ya, berkali-kali saya mengatakan bahwa bagaimana begitu kan? Apakah Dian Sandi yang kemudian yang harus diperiksa atau bagaimana begitu kan? Karena sudah jelas begitu pernyataan dari Farhad Abbas tadi begitu kan ya, yang kemudian mengatakan bahwa ijazah yang diupload Dian Sandi itu tidak lengkap dan sebagainya begitu kan. Ya coba kita tonton lagi lah biar masyarakat paham begitu kan ya. Itu kamu, walaupun pengacara, walaupun kalian berantem, pengacara ya, pakai baju oranye. Hari ini justru Pak Roy Suryo pakai baju oranye. Hari ini justru ya, Pak Roy Suryo itu ditangkap, ditahan, dan memastikan bahwa Pak Roy Suryo itu ditangkap, ditahan, dan menggunakan baju orange. Itu saja. Nah, dan hari ini justru Pak Roy Suryo, tujuan saya ke sini hanya ingin menggunakan baju orange. Itu saja. Nah, dan hari ini justru Pak Roy Suryo, tujuan saya ke sini hanya demikian. Oke. Berarti tujuan Bang. Bukan ijazah palsu asli. Kesalahan dengan data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Nah, kan bukan ijazah asli. Yang diposting oleh Dian Sandi bukan ijazah asli. Ya sudah jelas di situ, Bos. Ya biar masyarakat Indonesia yang kemudian memberikan satu pandangan begitu kan ya, bagaimana dengan yang kemudian disampaikan oleh Dian Sandi bahwa ini adalah benar begitu kan. Nah, dan tidak hanya itu, banyak kemudian yang mengatakan bahwa begitu kan seharusnya ya kata Adi Darmawan ini meminta Dian Sandi ditangkap ya, Dian balik semprot dia. Kenapa saya yang mau dipenjara? Banyak muncul spekulasi. Coba kita baca. Polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki babak baru setelah Roy Suryo bersama 7 lainnya ditetapkan tersangka. Di tengah isu yang memanas ini, Sekretaris Jenderal ya Pradi Bersatu Adi Darmawan justru mendorong agar juru bicara PSI Dian Sandi Utama itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bahkan ya karena ia yang mempertanyakan begitu mengapa nama Dian Sandi belum ikut masuk dalam daftarnya. Menurut Adi, jika nantinya 5 tersangka yang belum diperiksa memberikan keterangan bahwa Dian terlibat dalam penyebaran foto ijazah Jokowi, maka polisi harus bertindak. Ya kan harus bertindak begitu kan. Ya ini. Adi juga menyinggung bahwa hingga kini ya nama Dian Sandi tidak muncul dalam proses penetapan tersangka. Menanggapi desakan tersebut, Dian Sandi Utama memberikan reaksi keras ya. Saya tidak mengerti kenapa ya Pradi Bersatu meminta saya untuk dimasukkan ke penjara.
Dia menegaskan bahwa dirinya sudah diperiksa penyidik berkali-kali dan merasa aneh jika masih ada pihak yang meminta penambahan ya tersangka tanpa memahami konteks perkaranya. Nah itulah Adi Darmawan dan Dian Sandi bermuncul spekulasi begitu. yang justru aja yang jadi korban di situ kan pada akhirnya kan Dian Sandi dong. Dia kan mengupload pertama kali begitu bahwa ijazah Jokowi asli. Terus kemudian diteliti oleh Roy Suryo, oleh Rismon juga pada waktu itu. Ini kan ada spekulasi apa di dalamnya? Aduh. Nampaknya kan sudah tahu bahwa ini yang diteliti itu adalah postingan dari Dian Sandi begitu kan. Ya, yang masuk penjara siapa begitu? Wallahu a'lam begitu. Ya, pada akhirnya masuk penjara berjamaah begitu kan. Ini ijazah asli Jokowi sama seperti postingan Dian Sandi begitu kan. Ya, mau bagaimana lagi? Mau membantah bagaimana begitu ini? Filenya sudah ada di mana-mana sehingga tidak mungkin lagi untuk diubah atau ditukar agar terlihat seakan-akan asli. Saat daftar jadi PJBT, jadi pejabat daerah, gelarnya di situ tiba-tiba ya daftar jadi ya gubernur berubah jadi insinyur. Sulit ya untuk menghindar dari tekanan itu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan. Ya makanya yang diupload Dian Sandi itu asli apa enggak? Itu sebenarnya yang harus kita teliti begitu kan ya. Padahal Roy Suryo sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang kemudian diupload Dian Sandi itu sama persis ijazahnya begitu kan ya. Sama persis ijazahnya. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Biar kalian tenang lebaran, ini saya upload yang asli. Ini kalimatnya apa ini, Mas? Asli. Saya tanya dulu Mas Andi. Mas Andi, ini Anda menyatakan asli, memang Anda tahu betul itu asli? Anda dilaporkan sekarang ya? Asli. Taunya dari mana? Tanya lagi Pak Suryo ke saya. Asli, Mas? Asli. Anda dapat dari mana, Mas? Asli. Lah iya, Anda dapat dari mana? Saya tidak perlu menjelaskan ke Pak Suryo saya dapat dari mana. Ini kok dua-duanya nggak perlu menjelaskan? Ini ditonton jutaan orang, Mas. Nah, Bapak ini sukanya begini. Maksud saya, kan tadi nanya saya jelaskan. Ya. Coba tanyakan ke saya sekali lagi, apakah itu asli apa tidak? Ya. Asli nggak? Asli. Udah, bagus. Berarti kita pegang ini Asli. asli. Dari mana Anda mengatakan itu asli? Karena yang mengeluarkan itu UGM. Yang mengeluarkan UGM. UGM. Nah, itulah yang kemudian menjadi spekulasi-spekulasi besar. Dian Sandi mengatakan asli. Farhad Abbas mengatakan bahwa ijazah yang diupload Dian Sandi itu adalah tidak asli. Karena agak lucu, Bos. Ya, agak lucu kan pada akhirnya. Yang jadi tersangka yang nanti akan dimasuk perjanjian yang akan menjadi tumbal di situ siapa dong? Dian Sandi atau bagaimana begitu kan? Ya. Alur ceritanya begini, mungkin ya. Roy Suryo ditahan, ya, dia jadi tersangka, jadi ditahan. Lalu kemudian yang diteliti oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka itu adalah di pengadilan, begitu kan? Ya, setelah Roy Suryo berlama-lama ditahan di situ, begitu kan? Akhirnya Dian Sandi akan dihadirkan di persidangan. Nah, kalau memang yang diupload Dian Sandi itu adalah palsu, maka Dian Sandi yang kemudian yang akan masuk penjara. Roy Suryo akan keluar, begitu kan? Kalau Dian Sandi masuk penjara, lalu kemudian datang restoratif justice. Ya misalnya minta maaf kepada Jokowi, dimaafkan oleh Jokowi. Akhirnya semuanya apa? Bebas. Aduh kan pada akhirnya kan seperti itu begitu. Aduh. Ini kan menurut saya seperti itu begitu kan. Semuanya akan bebas. Dian Sandi yang jadi korban. Lalu kemudian Dian Sandi minta maaf, minta restoratif justice, dapat di situ begitu ke Jokowi karena orang-orang mereka selesai sudah. Akhirnya bebas semua. Aduh. Lucu ini. Dugaan saya seperti itu ya. Proses hal-hal seperti ini saya menduga seperti itu. Wallahu alam, kita nggak tahu begitu kan ya. Dengan apa yang disampaikan Farhad Abbas tadi, saya berkali-kali mengulang begitu kan ya. Yang diupload Dian Sandi tidak asli begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.